Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berikut subpokok bahasan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pada bagian pertama, kita akan membahas wilayah NKRI, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Dan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan ketentuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya, yaitu deklarasi yang menyatakan pada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana proses pengakuan negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state? Yang pertama pada tanggal 13 Desember 1957, yaitu dengan Deklarasi Juanda, yang mengubah batas laut teritorial yang semula 3 mil menjadi 13 mil laut yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Yang kedua, tahun 1982, pengakuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nations Convention on the Law, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Yang ketiga, pada tahun 1985 diratifikasilah UNCLOS tahun 1982 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dan ini menjadi pengakuan Indonesia di tingkat internasional. Nah, sekarang kita lihat bagaimana realisasi pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB.
Pembagian wilayah laut menurut UNCLOS. Yang pertama, lautan teritorial atau laut wilayah, yaitu 12 mil laut kedalaman penuh. Yang kedua, yaitu zona tambahan, yaitu sebanyak 12 mil. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil. Dan di dalam zona ekonomi eksklusif, negara memiliki hak untuk memanfaatkan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir adalah lautan lepas, di mana eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu 3 macam wilayah laut Indonesia. Yang pertama, zona laut teritorial. Merupakan batas laut teritorial yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Pada zona ini, negara berdaulat secara penuh dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Yang kedua, zona landas kontinen. Landas kontinen ini diumumkan pada tanggal 17 Februari 1969. Landas kontinen ialah dasar laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter yang secara geologis dan morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Pada zona ini, negara berwenang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. 3. Zona ekonomi eksklusif yang diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pada zona ini, negara mendapat kesempatan pertama memanfaatkan sumber daya alam. Lalu, bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Luas wilayah daratan Indonesia setelah deklarasi Juanda adalah 1.922.570 km persegi dengan 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Dan di atas wilayah daratan ini berlangsung pemerintahan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan pada wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Lalu, bagaimana batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebagai negara maritim, 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidak mengherankan kalau batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat hanya berhubungan dengan 3 negara. Di sebelah utara, wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah barat, wilayah laut Indonesia
berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Di sebelah timur, batas wilayah darat berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, batas wilayah darat berbatasan langsung dengan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia.